Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Lei Chun Teng Chio menjulang tinggi di langit dengan kekuatan tak terlihat yang menyelimuti reruntuhan markas besar perkumpulan ular piton darah, menyelamatkan para anggota yang masih hidup. Dalam sekejap, jutaan anggota dipindahkan. Setelah pertempuran seperti itu, hanya sekitar 1/10 atau 1/20 dari anggota perkumpulan ular piton darah yang selamat, kata Jiang Chengrong sambil menggelengkan kepalanya. Yang selamat sebagian besar adalah mereka yang bersembunyi jauh di bawah tanah, kata deputi di sampingnya. Baik Jenderal Jiang Chengrong maupun deputi memperhatikan misi hadiah terbaru dari Aula Gelap Pavilion Yanfeng. Aula Gelap hanya akan secara aktif mengirimkan pemberitahuan kepada klien ketika misi hadiah berubah. Sekarang, misi hadiah telah menunjukkan bahwa tugas pembunuhan Muyang, pemimpin perkumpulan piton darah, telah selesai. Apakah pemimpin piton darah sudah mati? Kata wakil itu terkejut. Di reruntuhan ini, mereka tidak bisa melihat tubuh dewa sejati abadi, jadi mereka tidak menyadari adanya korban. Jika Pavilion Yanfeng mengonfirmasi kematiannya, maka dia benar-benar sudah mati, kata Jiang Chengrong mengangguk. Wakil itu berkata dengan sungguh-sungguh, seluruh legiun Tengjo kita tidak dapat menghadapi pemimpin ular piton darah, namun sekarang dia telah terbunuh. Orang yang melakukannya lebih kuat dari seluruh pasukan kita. Yang jarang menghela nafas. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Suara mendesing. Di kejauhan, sekelompok tokoh melintas ke ampan, dipimpin oleh Panglima tertinggi 10 Legiun Kota Huyang, Magi Li Xiao. Wajah Magi Li Xiao agak tua dan matanya yang menyala dengan api ungu mengamati medan perang. Anda wasi Legiun Tengjo, saya akan menyapa Komandan Magi Li, perintah Jenderal Jiang Chengrong. Baiklah, jawab deputi itu segera. Suara mendesing. Jenderal Jiang Chengrong terbang keluar dari Legiun Tengjo raksasa untuk secara pribadi menyambut Komandan Magi Li Xiao. Panglima Magi Li, sapa Jenderal Jiang Chengrong yang terbang ke sisinya. Pavilion Yanfeng memastikan bahwa pemimpin ular piton darah telah tewas. Di kota Huyang, hanya sedikit orang yang mampu membunuh pemimpin ular piton darah, kata Magi Li Xiao sambil menatap reruntuhan. Memang, dia tidak bisa melarikan diri dan langsung terbunuh. Jiang Chengrong mengangguk lalu menambahkan, pertarungan mereka terjadi sepenuhnya di markas besar perkumpulan piton darah setelah memindahkan semua anggota yang selamat terlebih dahulu tanpa merusak medan perang. Magi Li Xiao mengangguk ringan, berdengung. Dengan pikiran, kabut hitam tak berujung menyebar, menyelimuti seluruh reruntuhan perkumpulan piton darah dengan cermat memeriksa jejak yang tertinggal. Dari sisa-sisanya, beberapa petunjuk tentang pertempuran dapat disimpulkan. Material dan kekuatan langit dan bumi di sini hancur total dan meleleh menjadi energi kacau belum lama ini. Ini bukan metode pemimpin piton darah, kata Magi Li Xiao yang mengamati dengan seksama. Jiang Chengrong mengangguk. Tampaknya orang yang bertindak harus memiliki harta mekanik yang mampu mengendalikan energi kekacauan. Hanya satu harta karun mekanik tidak akan cukup untuk membunuh pemimpin piton darah. Magi Li Xiao menggelengkan kepalanya pelan. Bahkan jika kau menggunakan harta karun rahasia mekanik Legiun, bisakah kau membunuh pemimpin piton darah? Tanya Magi Li Xiao. Jenderal Jiang Chengrong tersenyum menjawab, orang yang melakukannya jauh lebih kuat dariku. Ya, sangat kuat dan bukan salah satu dari sedikit yang dikenal. Magi Li Xiao mengerutkan kening. Sosok kuat baru telah tiba di kota Huyang. Selama percakapan mereka,
para pengikut di belakang mereka tetap diam. Selain Magili Xiao, ada murid favoritnya, Gao Wushui. Gao Wushui mendengarkan sambil merasa heran. Dalam benaknya, tuanya adalah pilar kota Huyang. Jenderal Jiang Cherong juga adalah dewa sejati abadi yang perkasa. Dan sekarang, orang kuat misterius ini jelas membuat tuanya waspada. Kita harus segera mengetahui identitasnya, kata Magili Xiao. Jika orang kuat misterius itu mengklaim hadiah itu, Pavilion Yanfeng pasti akan mengetahui identitasnya. Tapi Pavilion Yanfeng tidak akan mengkhianati klien mereka, kata Jenderal Jiang Chengrong. Magili Xiao mengangguk. Selama dia tidak berpihak pada negara Si, itu kabar baik bagi kita. Negara Si sering menyerbu daerah sekitarnya, dan sebagai kota perbatasan, kota Huyang menghadapi tekanan luar biasa. Scene berganti. Di dalam pavilion bunga impian, Entropi Tianyan dan Sang Suiyun duduk berhadapan di aula, minum dan mengobrol. Mereka adalah pengunjung tetap pavilion bunga impian. Mereka juga menerima misi hadiah terbaru dari aula kegelapan Pavilion Yanfeng. Pemimpin Piton Darah sudah mati, kata Entropi Tianyan terkejut. Dia adalah salah satu penguasa kota Huyang. Aku menghindarinya setiap kali melihatnya. Siapa yang bisa membunuhnya? Pria bersayap, Sang Suiyun, tetap acuh tak acuh bahkan terhadap berita ini dengan santai berkata, karena dia membangun kekuatan gelap dan terus bertarung, wajar saja dia akhirnya dibunuh oleh orang kuat lainnya. Benar, setelah membunuh begitu banyak orang, dia akhirnya bertemu dengan lawan yang tangguh. Entropi Tianyan mengangguk, matanya menunjukkan kegembiraan. Tapi aku masih penasaran siapa yang melakukannya. Mengapa harus dipikirkan? Nanti juga akan diketahui, kata Sang Suiyun sambil menatap santai cangkir anggurnya. Di tempat lain, seorang lelaki tua bertubuh kecil yang sedang memasak makanan lezat tiba-tiba membeku, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Siapa yang bisa membunuh pemimpin Piton Darah Huyang? Kota Huyang menjadi semakin menarik. Bounty pemimpin Piton Darah berada di peringkat kelima. Aku berada di peringkat keempat, dan bountyku bahkan lebih tinggi. Apakah dia akan mengincarku selanjutnya? Master Pavilion dari Pavilion Bayangan, Chun Yuji, merasakan sedikit ketakutan setelah mendengar berita itu. Pada saat ini, semua klien aula kegelapan Pavilion Yanfeng di kota Huyang menerima misi hadiah terbaru. Berita kematian pemimpin ular Piton Darah itu tentu saja menimbulkan kehebohan di seluruh kota Huyang. Scene berganti. Saat ini, Presiden Yan Jun duduk di lantai atas menara Tianyun, memegang token komunikasi. Orang yang membunuhku adalah Luohe, yang menggunakan harta rahasia mekanik yang sangat kuat untuk membunuhku. Harta rahasia mekaniknya jauh melampaui sungai darah kehidupan milikku yang bernilai 1,5 juta pasir kosmik. Harta rahasia mekaniknya bernilai setidaknya 5 juta pasir kosmik. Pemimpin Piton Darah mengirim pesan dan gambar kepada Presiden Yan Jun sebelum dia meninggal. Gambar itu menunjukkan Luo Feng dengan 6 pasang sayap emas terbentang, dikelilingi oleh arus yang kacau, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Itu Luohe. Presiden Yan Jun terkejut. Apakah 6 pasang sayap di tubuhnya adalah harta rahasia biasa atau harta rahasia mekanis? Jika dia bisa membunuh pemimpin Piton Darah, kekuatannya setara dengan Magili Xiao dan awan darah. Presiden Yan Jun menyimpulkan. Magili Meng, pengendali klan Magili saat ini juga menerima pesan dan gambar yang sama dari pemimpin Piton Darah sebelum dia meninggal. Pesannya identik. Magili Meng melihat pesan dan gambar Luo Feng dengan 6 sayap emasnya terbentang. 2 harta rahasia mekanis, totalnya 6,5 juta pasir kosmik. Belum lagi harta lainnya yang dibawanya. Magili Meng terkagum. Dia sengaja mencoba menggunakan pedangku. Bahkan aku pun tergoda. Tapi Luohe ini terlalu misterius. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Magili Meng menggelengkan kepalanya pelan. Pesan ini tidak pantas untuk kusampaikan pada ayahku. Ayahnya adalah Magili Xiao. Ayahku adalah pilar klan Magili,
aku tidak bisa membiarkannya mengambil resiko besar. Maki Limeng memutuskan untuk bertindak seolah-olah dia tidak melihat pesan itu. Sebelum meninggal, pemimpin Piton Darah menggunakan token komunikasi karma untuk mengirim pesan ini ke 5 pasukan utama di kota Huyang. Kelima pasukan ini memiliki satu kesamaan. Mereka semua memiliki latar belakang yang signifikan dan dapat memanggil prajurit tangguh dari tempat lain. Scene berganti. Di luar kota Huyang, di tengah padang gurun yang tak berujung, seekor serangga berbisa berwarna hitam pekat menggali keluar dari tanah. Setelah muncul, ia berubah wujud menjadi sosok wakil Presiden Mulin yang kurus kering. Ketika saya pertama kali memurnikan tubuh serangga berbisa ini, itu karena kemampuannya yang kuat untuk menyelamatkan nyawa. Wakil Presiden Mulin menatap kota Huyang dari jauh. Serangga berbisaku yang sebenarnya selalu tersembunyi di luar kota. Luohe itu memang mengerikan. Berdasarkan misi hadiah dari Pavilion Yanfeng, bahkan presiden pun sudah mati, kata Wakil Presiden Mulin sambil menggelengkan kepalanya pelan. Sudah waktunya untuk pergi jauh dari kota Huyang. Kalau tidak, jika ditemukan oleh Luohe, serangga berbisa yang kubuat dengan susah payah akan berubah menjadi abu lagi. Wakil Presiden Mulin memang takut pada Luo Feng. Di antara 3 kota besar di negara bagian Jianggang Chaos, aku akan pergi ke kota Suyin. Wakil Presiden Mulin membuat keputusan dan segera menuju kota Suyin. Sementara itu, di dalam kota Huyang, di rumah Tuan Kota, 3 reinkarnasi kekuatan dewa berdiri berdampingan mengawasi pengawasan kota. Melalui pengawasan inilah, istana penguasa kota dapat terus memantau semua pergerakan kekuatan gelap. Dikombinasikan dengan kunci posisi token identitas, mereka dapat menentukan dewa sejati mana yang dibunuh oleh kekuatan gelap. Setiap dewa sejati biasa memiliki tanda identitas dan harus membayar biaya tempat tinggal tetap. Jika tidak, mereka akan diusir dari kota. Jika orang yang bertindak mengisolasi penyelidikan dengan domain miniatur alam semesta, kami tidak akan dapat melacak keberadaannya, kata sosok berambut putih. Mari kita periksa dulu, mungkin kita akan menemukan sesuatu, kata penguasa kota Huyang sambil mengamati rekaman pengawasan. Komandan Magilisio juga diam-diam menonton. Kota Huyang dibangun oleh sejumlah besar ahli mekanik dan semua kejadian yang terekam disimpan selama lebih dari 1 periode. Oleh karena itu, peristiwa masa lalu dapat ditinjau kembali. Lihatlah, sosok berambut putih, Tuan Kota dan Komandan Magilisio semuanya bersemangat. Dalam pengawasan kota terlihat jelas. Setelah berpisah dari Merosa dan Maoyu Qingyan, Luo Feng berjalan sendirian ke gerbang depan markas perkumpulan Piton Darah. Kemudian, tiba-tiba kegelapan muncul entah dari mana, menyelimuti markas sepenuhnya. Itu dia, kata penguasa kota dengan gembira. Itu Luohe. Dia tidak menyembunyikan atau mengisolasi penyelidikan tersebut, tetapi secara terbuka berjalan ke depan markas besar Piton Darah. Komandan Magilisio mengaku. Dia melakukannya dengan sengaja. Hanya istana Tuan Kota kita yang terus memantau seluruh kota, jadi dia sengaja tidak bersembunyi dari kita, kata sosok berambut putih itu. Luohe ini ramah terhadap istana Tuan Kota kita. Komandan Magilisio dan Tuan Kota mengangguk setelah mendengar ini. Setelah meninggalkan markas besar perkumpulan Piton Darah, Luo Feng terbang jauh dan kini dapat melihat Pavilion Yanfeng di kejauhan. Kediaman Tuan Kota mengawasi seluruh kota. Mereka seharusnya dapat melihat pemandangan saat aku tiba di markas besar perkumpulan ular Piton Darah, pikir Luo Feng. Di antara kediaman Tuan Kota dan pasukan tersembunyi Negarasi, ia tentu saja condong ke arah kediaman Tuan Kota. Saat dia merenung, Luo Feng sudah terbang ke Pavilion Yanfeng. Saatnya mengklaim hadiahnya. Luo Feng terbang ke pintu depan gedung utama Pavilion Yanfeng, di mana petugas yang sebelumnya menerimanya sudah menunggu. Tuan Dewa, pelayan itu segera melangkah maju dan tersenyum. Wakil Master Pavilion telah memerintahkan saya untuk mengundang Anda. Wakil Master Pavilion, Luo Feng mengangguk sedikit. Pimpin jalan.
Petugas itu membawa Luo Feng menjauh dari gedung utama, terbang jauh ke dalam seluruh komplek pavilion Yanfeng, dan mendarat di depan sebuah gedung kecil dengan pintu terbuka. Petugas itu berkata, "Wakil Master Pavilion sudah ada di dalam menunggu Anda." Luo Feng mengangguk dan memasuki gedung kecil itu, sementara petugas tetap berada di luar. Di dalam gedung kecil, sosok yang terbuat dari kabut abu-abu tengah duduk di sana dengan dua cekungan dalam kabut tersebut yang tampak tersenyum pada Luo Feng. "Tuan Dewa Luohe, silakan duduk." Sosok kabut abu-abu itu secara pribadi menuangkan anggur. Luo Feng duduk di seberangnya. "Cobalah anggur ini, bagaimana rasanya?" kata sosok kabut abu-abu itu. Luo Feng mengangkat cangkir anggur, menyadari anggur itu mengeluarkan hawa dingin dengan raungan samar binatang buas yang menakutkan. Penasaran, ia menyesap sedikit, merasakan sensasi dingin menyebar ke seluruh jiwanya. Anggur ini dibuat dengan menggunakan darah binatang buas eksotis tingkat Raja Dewa bernama binatang angin es alam semesta. Anggur ini memiliki efek menyehatkan bagi jiwa dan dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Minum satu cangkir, efeknya bertahan selama sehari, kata sosok kabut abu-abu itu. Meningkatkan pemahaman, kata Luo Feng terkejut. Ketika aku meninggalkan kerajaan api kuno, aku membawa beberapa. Aku hanya menyajikannya kepada teman-teman yang benar-benar aku kagumi, kata sosok kabut abu-abu itu. Wakil Master Pavilion terlalu memujiku, kata Luo Feng. Dia memang merasakan sensasi dingin menyebar di dalam jiwanya. Proses mentalnya meningkat secara signifikan. Kemungkinan meningkatkan pemahamannya seperti yang dikatakannya. Sosok kabut abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Di negara yang relatif terpencil seperti negara Yu, sumber daya pada akhirnya terbatas. Mampu membunuh Presiden Piton Darah 1 lawan 1 di level Dewa Sejati Abadi. Sungguh luar biasa. Luo Feng hanya tertawa. Hari ini aku di sini untuk mengklaim hadiahnya, kata Luo Feng. Sebelum pertarunganmu hanya kau yang mengemban tugas itu. Dan tak lama setelah kau mengemban tugas itu, Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah terbunuh. Namun, menurut aturan aula gelap Pavilion Yanfeng, kau tetap harus memberikan bukti kematiannya, kata sosok kabut abu-abu itu. Karenanya kau yang mengambil tugas ini, asal kau menyediakan mayatnya, atau sisa-sisanya, atau senjata utamanya, itu sudah cukup, kata sosok kabut abu-abu itu. Apakah ini bisa? Kata Luo Feng sambil membalikkan tangannya, memperlihatkan baju besi yang ditinggalkan oleh Presiden Piton Darah setelah kematiannya. Baju besi itu memiliki beberapa retakan dan luka yang tidak mencolok. Namun sebagai harta rahasia baju besi tingkat abadi, retakan dan luka ini dapat disembuhkan secara perlahan dengan nutrisi kekuatan dewa. Sosok kabut abu-abu itu meliriknya dan tersenyum, lalu mengangguk. Baiklah, ini adalah hadiah sebesar 160.000 pasir kosmik. Sosok kabut abu-abu itu melambaikan tangannya dengan lembut dan sebuah botol giok muncul di depan Luo Feng. Luo Feng mengambil botol giok itu dan memeriksanya dengan kekuatan dewa, menemukan 160.000 butir pasir kosmik di dalamnya. Jika Dewa Luohe tidak ingin segera menggunakan sejumlah besar pasir kosmiknya, Anda dapat menyimpannya di Pavilion Yanfeng. Sosok kabut abu-abu itu tersenyum. Anda dapat menukarnya di Pavilion Yanfeng manapun di seluruh benua asal. Tidak perlu, kata Luo Feng sambil berdiri. Dia tahu bahwa Pavilion Yanfeng menyediakan layanan penyimpanan. Wakil Master Pavilion, saya permisi dulu, kata Luo Feng. Sosok kabut abu-abu itu berdiri untuk mengantarnya pergi. Setelah Luo Feng pergi, seorang pria kekar muncul entah dari mana di bangunan kecil itu. Tuan, apakah Anda tidak ingin berbicara dengannya? Sosok kabut abu-abu itu menatap pria kekar itu. Siapapun yang bisa membunuh Presiden Piton Darah sendirian biasanya punya latar belakang. Entah mereka adalah elit yang dibina oleh kerajaan dewa, atau mereka telah mengalami beberapa pertemuan luar biasa dan menjalani ujian berat. Tapi Luohe ini, Pavilion Yanfeng tidak punya catatan sebelumnya tentang dia. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya pelan,
Aku merasa dia seperti awan kabut. Paman kedua, tidakkah menurutmu dia terlalu gegabah? Di siang bolong, dia langsung menyerbu markas Piton Darah dan membunuh presiden. Setelah membunuhnya, dia langsung datang ke pavilion Yanfeng untuk mengklaim hadiahnya. Pria kekar itu mengerutkan kening. Tidakkah dia menyadari bahwa banyak pasukan di kota Huyang kemungkinan sedang mengawasi pintu masuk pavilion Yanfeng? Dengan datang ke sini saat ini, dia pasti terlihat oleh banyak pasukan. Sosok kabut abu-abu itu mengangguk. Memang dia terlalu gegabah. Itu menunjukkan dia tidak menganggap serius pasukan itu. Tapi satu hal yang pasti, dia sangat menghargai hadiah ini, kata pria kekar itu tertawa. Kebanyakan kultivator harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya, kata sosok kabut abu-abu itu mendesak. Di kota Huyang, rumah gua Chaos Armor 913. Dewa Morosa, aku akan berjaga di sini saja. Mo Yuqingyan tengah bermeditasi di sebuah bangunan kecil di dekat gerbang rumah gua, sementara Morosa mengawasi pintu masuk utama. Jangan pedulikan aku, tegur Morosa. Mo Yuqingyan langsung terdiam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Morosa menunggu dengan sabar. Akhirnya, formasi rumah gua itu aktif. Pintu utama terbuka secara alami dan Luo Feng terbang masuk dari luar. Tuan, Morosa segera bergegas menghampiri Luo Feng, tersenyum menyanjung. Mo Yuqingyan juga keluar dan berdiri di sampingnya. Luo Feng menatap Morosa dan tersenyum. Jangan khawatir, aku menyimpan makananmu untukmu. Terima kasih Tuan, Morosa sangat gembira. Qingyan, fokuslah untuk memahami hukum, kata Luo Feng memberi instruksi. Iya, Mo Yuqingyan segera menjawab. Kemudian Luo Feng membawa Morosa ke aula bawah tanah terlebih dahulu. Tuan benar-benar hebat, langsung menyerbu markas besar perkumpulan ular piton darah. Aku ingin tahu, apakah presiden perkumpulan ular piton darah masih hidup atau sudah meninggal? Pikir Mo Yuqingyan saat kembali ke gedung kecil itu. Semakin kuat Luo Feng, semakin penuh harap dia. Lagi pula, jika dia lulus ujian, kemungkinan besar dia akan menjadi muridnya. Mo Yuqingyan duduk bersila di bangunan kecil dan mulai memahami 10 hukum dasar dengan seksama. Di aula bawah tanah, di dalam menara bintang, Luo Feng melambaikan tangannya, melepaskan mayat wakil presiden Laimo dan presiden perkumpulan ular piton darah Moyang. Kedua mayat besar itu memancarkan aura yang menakutkan. Dua mayat, mata Morosa berbinar. Ada wakil presiden lain dengan tubuh serangga beracun yang berubah menjadi sejuta serangga beracun. Aku menghancurkan sejuta serangga beracun itu, menyebabkannya lenyap sepenuhnya. Namun aku menduga dia mungkin masih hidup karena tubuh serangga beracun seperti itu. Jika diolah hingga tingkat yang cukup tinggi, satu serangga akan menjadi satu kehidupan. Namun dia relatif lemah, jadi tidak perlu khawatir, kata Luo Feng. Morosa mengangguk, matanya menatap tajam ke mayat presiden piton darah. Mayat orang kuat. Garis keturunan presiden ini mungkin telah mencapai tingkat ke-10 dewa sejati abadi, dan kultivasi utamanya juga sangat kuat, kata Morosa. Asal kamu menyukainya, Luo Feng mengangguk dan pergi ke ruangan lain di menara bintang. Morosa duduk bersila dan mulai menyerap garis keturunan yang kuat dan berbagai energi yang terkandung dalam kedua mayat itu. Luo Feng sendirian di satu ruangan di lantai pertama menara bintang. Mari kita lihat berapa banyak yang telah aku peroleh kali ini. Luo Feng melambaikan tangannya, mengambil barang rampasan dari perjalanannya ke markas besar perkumpulan ular piton darah. Wow, bagaimana presiden perkumpulan ular piton darah bisa membawa begitu banyak pasir kosmik? Luo Feng tercengang saat melihat harta karun yang menyimpan pasir kosmik di depannya. Setelah menghitung cepat, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Termasuk apa yang dibawa kedua wakil presiden, ditambah hadiahnya, pasir kosmik melebihi 980.000 butir. Jumlah pasir kosmik yang sangat besar ini membuat Luo Feng senang. Biasanya sumber daya dewa sejati abadi digunakan untuk kultivasi atau ditukar dengan harta karun yang kuat. Luo Feng sangat terkejut. Aku tidak menyangka
Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah membawa begitu banyak pasir kosmik? Sekarang sumber daya untuk pemurnian tubuh keduaku seharusnya sudah cukup. Luo Feng dengan gembira melihat cakram merah darah yang mengambang di sampingnya. Cakram itu berkilau dan setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan sungai darah yang mengalir deras di sampingnya. Luo Feng mengeluarkan tangannya dan menggenggam cakram berwarna merah darah. Kekuatan dewa sempurna merasukinya. Berdengung, saat kekuatan dewa yang sempurna mengalir masuk, ia dengan cepat menyempurnakan harta rahasia aliran mekanis tanpa pemilik, menyediakan banyak informasi. Harta rahasia mekanis tipe tunggal tingkat dewa sejati abadi bernama Sungai Darah Kehidupan. Luo Feng diam-diam terkejut. Dengan harta rahasia mekanis ini, seseorang dapat mengubah tubuh dewa mereka menjadi sungai darah hampir tanpa cacat, baik untuk pelindungan, serangan, pelarian, pengikisan, atau pemisahan. Sungai darah kehidupan ini memiliki karakteristik yang kacau, membuatnya sangat kuat. Dari segi nilai, sayap Wu pembunuh milikku diperkirakan bernilai sekitar 1 juta pasir kosmik, sedangkan sungai darah kehidupan ini bernilai setidaknya 1,5 juta pasir kosmik, bahkan mungkin lebih tinggi. Luo Feng membuat keputusannya. Harta karun rahasia aliran mekanis tingkat dewa sejati abadi yang mampu menggunakan sebagian kekuatan alam kekacauan, termasuk yang teratas di seluruh benua asal, nilai umumnya berkisar antara 500.000 hingga 5 juta pasir kosmik tanpa perbedaan penting. Berdengung dengan sebuah pikiran, Luo Feng memasukkan 1% penuh kekuatan dewanya ke dalam cakram merah darah. Meskipun dia belum mempelajari sungai darah kehidupan dengan seksama, dia dapat menggunakannya secara kasar dengan kekuatan dewanya yang sempurna. Gemuruh, cakram merah darah itu bergetar. Sungai darah yang tampaknya melahap segalanya dan menelan semuanya terbentuk, seolah akan menelan semuanya dan mengembalikan semuanya ke kekacauan, menyatu menjadi sungai darah. Luo Feng menatap sungai darah mengerikan yang mengambang di depannya dan tersenyum. Harta karun yang sangat berharga itu disia-siakan oleh Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah, kata Luo Feng mendesah. Dalam hal menghadapi musuh, sayap Wu pembunuh tidak dapat dibandingkan dengan sungai darah kehidupan ini dalam hal kelicikan dan kengerian. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.